Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa. Pada kesempatan kali ini masih bersama saya, Ibu Sriwinarti, akan menyampaikan materi mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk KD 3.7 biaya produksi. Nah, kali ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan membahas tentang break-even point atau titik impas atau titik pulang pokok. Nah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama adalah pengertian. Nah, kalian juga bisa menyimak dari materi PDF yang sudah saya sampaikan. Saya hanya akan memberikan penjelasan lebih detail. Pengertian dari break-even point, BEP itu adalah break-even point. Point itu berarti titik. Jadi BEP itu adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Jadi kalau istilah Jawa itu cok gitu, antara jumlah uang masuk dan jumlah uang keluar itu sama persis. Nah, itu BEP. Nah, kejadian ini bisa terjadi apabila jumlah penjualan yang diterima oleh perusahaan atau yang diperoleh oleh perusahaan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Jadi benar-benar impas. Tapi tidak punya hutang ya. Semua sudah dibiayai, termasuk tenaga kerjanya. Nah, mengapa analisis BEP itu dipelajari? Ada beberapa manfaat dan kegunaan mempelajari atau mengetahui analisis BEP di dalam perusahaan. Ada empat manfaat yang diperoleh sehingga pimpinan itu bisa mengambil keputusan. Yang pertama adalah mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi berapa penjualan minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Manfaat yang kedua, pimpinan perusahaan ini dapat mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Jadi kalau sudah menentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh, maka pimpinan perusahaan itu dapat menetapkan jumlah penjualan yang seharusnya dia peroleh itu berapa. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah untuk mengetahui penjualan itu bisa berkurang itu sampai berapa sehingga tidak menderita kerugian. Jadi kalau misalnya tidak tercapai targetnya, pimpinan perusahaan itu sudah mengetahui berapa jarak atau berkurangnya penjualan itu berapa yang bisa ditoleransi supaya tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, manfaat yang keempat adalah untuk mengetahui efek perubahan harga jual. Kalau harga jualnya dinaikkan, apa pengaruhnya terhadap keuntungan? Sebaliknya, jika perubahan harganya dinaikkan atau diturunkan, apa yang diperoleh? Termasuk juga biaya dan volume penjualan. Jadi, dengan menghitung atau menganalisis BEP, maka pimpinan perusahaan ini dapat mengetahui, kalau harganya naik seperti ini, kalau harganya turun seperti ini, kalau biayanya naik, keuntungannya sekian, kalau penjualannya turun, keuntungannya sekian. Nah, itu diantara beberapa manfaat analisis BEP. Syarat terjadinya BEP itu dapat terjadi apabila total biaya sama dengan total pendapatan. Kalau kita deskripsikan dalam sebuah rumus, total biaya ini diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Kalian bisa membaca penjelasan tentang biaya tetap dan biaya variabel.
Nah, kalau kita formulasikan dalam sebuah rumus, total cost, ini total biaya, FC adalah fixed cost, biaya tetap, ditambah variable cost. Ya, variable cost, biaya variabel. Variable cost ini per unit ya. Sedangkan total pendapatan, ini total pendapatan itu disebut juga dengan total revenue. Total revenue diperoleh dari harga jual, price, kali jumlah barang yang dijual atau quantity. Nah, kalau kita nyatakan dalam sebuah formulasi rumus, TR sama dengan P kali Q. Dua persamaan ini kemudian kita gabungkan menjadi satu. Total biaya yaitu FC plus VC, total pendapatan yaitu P kali Q. Jadi, fixed cost ditambah variable cost sama dengan P kali Q. Nah, dari dua rumus ini yang memiliki satuan yang sama adalah biaya variabel dan harga jual. Ini memiliki satuan yang sama yaitu rupiah per unit. Ini juga rupiah per unit. Sedangkan FC dan Q memiliki satuan yang berbeda sehingga tidak bisa dijumlahkan. Nah, sehingga rumus ini disederhanakan menjadi Q BEP sama dengan fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost. Nah, ini disebut dengan rumus BEP. Pada pendekatan matematis, ini rumus BEP tadi itu keterangannya adalah seperti ini. Q BEP ini adalah jumlah unit yang dicapai dalam break-even point. Fixed cost adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel per unit, P adalah harga jual per unit ya. Di sini harus sama satuannya. Jangan sampai di sini harganya persatuan sedangkan variabel cost-nya tidak bersatuan. Itu tidak bisa digunakan untuk rumus. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana rumus ini terjadi karena itu adalah bidangnya matematika. Nah, BEP ini akan lebih bermanfaat lagi kalau kita buat grafiknya. Grafik grafik antara harga jual dan jumlah barang yang dijual. OQ dan OP, ya, vertikal dan horizontal. Untuk OP ini dinyatakan dalam rupiah biasanya, ya, satuannya rupiah. Sedangkan OQ ini dinyatakan dalam jumlah unit, number of units sold, jumlah barang yang terjual. Nah, dalam grafik ini kita bisa menggambarkan grafik penjualan. Kita lihat rumusnya tadi bahwa grafik penjualan total revenue itu diperoleh dari P kali Q atau harga jual kali jumlah barang yang dijual sehingga P kali Q akan ketemu revenue. Nah, kita misalkan jika P-nya 0, Q-nya 0, maka R-nya atau total revenue-nya juga 0. Jika P-nya BEP, Q-nya BEP, maka di R-nya adalah BEP. Kita bisa menghubungkan dua titik itu ke dalam satu garis. Demikian juga untuk yang total cost. Total cost itu diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya selalu sama, berapapun jumlah barang yang dijual. Nah, ini mulai dari 0 sampai dengan Qn, fixed cost-nya itu selalu sama. Segini terus. Ya. Sedangkan variable cost adalah jumlah biaya yang jumlahnya fluktuatif, ya, sesuai dengan jumlah barang yang dijual. Semakin banyak barang yang dijual, maka biayanya akan semakin tinggi, itu semakin naik. Kalau yang fixed cost flat, ya, selalu sama. Nah, total cost adalah biaya variabel ditambah biaya tetap. Jadi seperti ini. Sehingga pada saat Q-nya 0, maka total biaya itu sama dengan fixed cost. Ya, sama dengan biaya tetap. Kemudian karena biaya tetap itu biaya variabel itu sesuai dengan jumlah barang yang dijual, maka semakin banyak Q-nya, maka cost-nya akan semakin tinggi. Nah, dari dua garis ini akan bertemu pada suatu titik. Titik pertemuan antara total revenue dan total cost inilah yang disebut dengan BEP. Sehingga titik yang ada di sini, Q-nya adalah Q BEP dan P-nya adalah P atau harga jual BEP, bisa juga penjualan BEP pada saat BEP. Nah,
kita lihat dari grafik ini, keadaan di mana daerah yang diarsir di sini, daerah yang diarsir pada sebelum Q BEP, maka perusahaan ini mengalami di sini total cost itu lebih tinggi dibandingkan dengan total revenue. Total cost lebih tinggi dibandingkan dengan total revenue, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Karena apa? Biayanya lebih tinggi dari pendapatan. Nah, setelah melalui BEP, keadaan menjadi terbalik, di mana pendapatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan total biaya. Nah, daerah yang diarsir dengan warna hijau, ini perusahaan mengalami keuntungan atau profit. Kenapa? Karena penghasilan yang diterima lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Nah, dari grafik ini kita bisa simpulkan bahwa jika perusahaan akan memperoleh keuntungan, maka perusahaan harus bisa menjual barang di atas Q BEP. Tetapi sebaliknya, jika perusahaan hanya mampu menjual barang di bawah atau kurang dari Q BEP di sini, maka pasti perusahaan akan mengalami loss atau kerugian. Nah, ini di antara beberapa manfaat dari menghitung analisis BEP, menghitung BEP. Nah, sehingga sangat penting artinya ketika kita harus mengetahui mengapa BEP itu harus dihitung. Kita lihat contohnya, silahkan kalian cari di materi yang sudah saya share, ada soal seperti itu. Seperti biasa, kalau ada soal, maka kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja yang diketahui dalam soal. Nah, ada dua pertanyaan, yaitu berapa harga jual pada saat BEP dan berapa Q BEP jika harganya menjadi 45.000. Itu ya. Baik, bagaimana cara menjawabnya? Nah, jawabannya kita menggunakan rumus tadi. Syarat terjadinya BEP yaitu TR sama dengan TC. TR rumusnya P kali Q, TC rumusnya FC ditambah VC. Kita masukkan angka-angkanya sehingga menjadi harga jual ketemunya Rp30.000. Nah, untuk soal yang kedua, berapa Q BEP jika harganya naik menjadi 45.000? Kita menggunakan rumus BEP ini ya, menggunakan rumus BEP. Kemudian kita masukkan hal-hal yang sudah ada ini sudah diketahui, kita masukkan dalam rumus sehingga Q BEP-nya ketemu 40 unit. Nah, sehingga kita bisa tahu kalau dijual dengan harga 30, maka berapa pendapatannya. Kemudian kalau dijual dengan 45.000, berapa pendapatan yang bisa kita terima. Nah, ini penjelasan saya, video pembelajaran saya untuk materi kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.